berkumpul. Jadi pertemuan hari ini saya mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam. Selamat malam dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah kalian melaksanakan libur Idul Fitri. Dan hari ini merupakan pertemuan yang ke-10. Di pertemuan hari ini kita akan bahas masih dalam aktivitas bisnis internasional, di mana ini perluasan dari foreign portfolio investment atau bentuk investasi asing tidak langsung. Bentuk aktivitasnya merupakan surat berharga, pengendalian surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan foreign portfolio investment karena investasi dalam bisnis internasional kan ada dua ya. Foreign direct investment atau investasi asing langsung atau FDI. Bentuk aktivitas investasi asing langsung, bentuk perluasannya menjadi multinational corporation. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas mengenai ini, mari kita bermusafahah secara online dulu atau bersalam-salaman secara online. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalku dan amalmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ada yang disampaikan dulu silahkan. Novi. Ada yang disampaikan dulu silahkan. Ada? Diam semua, berarti tidak ada yang ingin disampaikan. Mina ayin wa fajir juga Pak, mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, sama-sama. Kalian sudah saya maafkan juga, dan mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua. Baik, saya lanjut ke materinya. Kalau tidak ada yang ingin kalian sampaikan lagi, karena memang suasananya masih suasana Idul Fitri, liburnya saya rasa kurang lama atau kelamaan, saya tidak tahu, karena kalau saya sendiri merasakan kurang lama. Kalau kalian, saya menikmati karena pas libur itu banyak kegiatan yang dilakukan. Baik, saya lanjutkan lagi. Dari aktivitas bisnis internasional bentuk investasi, kita masuk ke bond valuation atau penilaian obligasi, saham, dan pasar uang. Perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang harus mendapatkan lahan bangunan, peralatan, inventaris, dan aset operasional lainnya. Pasar hutang adalah salah satu sumber utama pendanaan untuk membeli keperluan tersebut. Oleh karena itu, setiap manajer seharusnya mempunyai pengetahuan kerja mengenai tipe obligasi perusahaan dan badan penerbit pemerintah. Hal-hal dalam kontak obligasi dan tipe-tipe resiko bagi investor maupun penerbit dan prosedur untuk penentuan nilai dan rate pengembalian obligasi dikatakan sebagai penilaian obligasi, saham dan obligasi. Kalau misalnya kalian pernah mencoba untuk melakukan aktivitas perdagangan jual beli saham, mungkin melalui aplikasi seperti Metadata, kemudian Binomo dan lain sebagainya, yaitu halnya sama. Cuman perbedaannya seharusnya yang melakukan kegiatan itu adalah pialang saham tersebut broker. Dan di mana melakukan jual belinya? Bursa Efek Jakarta. Kalau yang melalui aplikasi itu bagaimana Pak? Itu hanya sebagian kecil saja. Jadi malah sebetulnya banyak analisis yang harus dilakukan. Salah satunya mungkin kalian menilai laporan keuangan dari suatu perusahaan yang bisa kalian ukur apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Bagaimana Pak cara mengukur perusahaan itu sehat atau tidak? Kalian bisa melihat laporan keuangannya. Kok bisa tahu Pak? Berarti perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan terhadap umum atau masyarakat umum yang bisa dibeli sahamnya oleh masyarakat umum, ini dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki perusahaan dengan tipe TBK atau terbuka. Contohnya apa Pak? Dan dia melaksanakan good corporate governance. Karena sahamnya bisa dibeli oleh semua masyarakat umum, oleh pialang saham, oleh broker. Di BEJ kalian bisa lihat, oh saham ini sedang begini, saham ini sedang begini. Melalui aplikasi sebetulnya sekarang juga ada, cuman itu kan hanya pembagian-pembagian. Ada brokernya langsung
yang dia melaksanakan yang gedenya gitu. Jadi dengan ibarat kata lain, itu mengumpulkan dana-dana di situ dari orang-orang masyarakat dan satu orang yang menjalankan. Saya pernah bertemu dengan pialang saham yang betul-betul dia pialang saham. Stres itu. Karena apa? Karena dia memainkan uang orang lain. Bukan uangnya sendiri. Jadi tantangannya akan berbeda ketika uangnya yang dilakukan bukan uang dia sendiri, uang orang lain. Pinjaman sampai 60 juta, 100 juta, bahkan sampai ber-MM itu gimana nggak stres, itu diputar itu dalam satu hari. Sekian M itu apa nggak gila gitu. Tapi ya ini salah satu untuk perputaran perusahaan di mana bagian keuangan dari perusahaan biasanya manajer keuangan, mereka yang mencari dana untuk bisa bagaimana caranya menambahkan bentuk dari bentuk harta untuk perusahaannya. Hamcik Sundama bagaimana caranya memutarkan dana tersebut. Dari mana dia bisa mendapatkan dana di luar dari dana perusahaan. Nah, salah satu caranya dengan melakukan pinjaman ini atau obligasi. Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk membayar bunga dan pokok hutang pada waktu yang ditentukan kepada pemilik obligasi. Kalau di sini dicontohkannya adalah perusahaan Microdrive. Dan dia, jadi kalau misalnya dia menerbitkan obligasi, ini di dalamnya itu berisi mengenai tanggal berapa dia harus membayar, berapa pinjaman yang harus dia bayarkan, dan berapa bunganya. Waktu peminjaman untuk obligasi ini biasanya sampai dengan 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Tapi dihitung juga dengan bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam sesuai dengan masa jatuh temponya. Obligasi sendiri dibagi ke dalam 4 tipe. Investor akan mempunyai banyak pilihan ketika menginventarisasikan obligasi, namun obligasi sendiri diklasifikasikan dalam 4 tipe utama. Yang pertama kas atau treasury, perusahaan atau corporate, kota atau municipal, asing atau foreign. Masing-masing tipe berbeda terkait dengan pengembalian yang diharapkan dengan tingkat risiko. Apa itu obligasi kas atau treasury bond? Obligasi kas atau treasury bonds merujuk pada obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah federal United States of America. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pemerintah federal akan melakukan pembayaran sesuai yang dijanjikan. Sehingga obligasi ini tidak mempunyai kegagalan resiko. Meskipun demikian, harga obligasi kas menurun ketika suku bunganya meningkat. Sehingga bukan berarti bebas risiko. Semua mempunyai resiko. Tapi dari resiko-resiko yang dikeluarkan dari setiap obligasi ini, ada obat penawarnya. Dengan cara apa? Hedging atau lindung nilai. Jadi semua yang dilakukan, kita bisa memanage risknya dengan cara kita melakukan perjanjian hitam di atas putih. Ibarat kata begini, saya belum menjelaskan lebih jauh, tapi kalau misalnya kalian, nah ini intinya, kalau kalian melakukan transaksi, terutama untuk transaksi mata uang asing atau falas, kalian membeli uang dengan uang rupiah, kalian menukarnya dengan uang dolar, transaksinya. Dan harga uang dolar itu turun naik. Per hari bahkan. Per menit, per detik dia berubah. Angkanya kan begitu ya, kayak grafik. Tek. Kalau yang sering main binomo mungkin tahu. Atau yang sering main metadata kalian mungkin tahu. Tek. Nah, ketika kalian bertransaksi, hedging ini mempunyai lindung nilai di mana dia kunci harga dari mata uang tersebut. Disesuaikan dengan masa jatuh temponya. Ini namanya hedging. Itu ada. Untuk transaksi-transaksi besar, biasanya dilakukan dengan hedging ini. Dikunci pada harga dolar misalnya sedang 15.000. Ketika di tahun 20 tahun ke depan, harga dolarnya naik dari 15.000 menjadi 25.000,
kita kunci bahwa harga yang kita pergunakan adalah harga di awal. Itu bisa. Dan obligasi yang kedua adalah corporate bond atau obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan atau corporate bond diterbitkan oleh perusahaan tidak seperti obligasi kas. Obligasi perusahaan mempunyai risiko kegagalan apabila perusahaan penerbit mendapat masalah. Kemungkinan mereka tidak dapat membayar bunga dan hutang pokok yang dijanjikan. Obligasi perusahaan yang berbeda mempunyai perbedaan tingkat risiko kegagalan tergantung pada karakteristik perusahaan yang menerbitkan dan hal-hal spesifik pada obligasi. Resiko kegagalan sering merujuk pada resiko kredit dan semakin tinggi resiko kegagalan atau kredit, suku bunga yang dibayarkan penerbit akan lebih tinggi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya akan mengambil gambar hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya kembali ke materinya dan menginformasikan juga kepada kalian bahwa untuk materi ini kalian bisa download di Google Classroom. Kalian tinggal masuk saja ke kelas yang sudah saya buat dan kalian sudah tahu mengenai kelas itu. Kalian tinggal download materinya. Sebentar. Abang. Yang saya praktekkan di sini langsung. Tadi jatuh loh. Jangan adek. Kalau yang belum download, silakan download di sini. Kita tadi sudah sampai pada corporate bond atau obligasi perusahaan. Yang ketiga adalah municipal bond atau obligasi kota, diterbitkan oleh pemerintah tapi sama memiliki risiko juga. Yang terakhir floating bond atau obligasi asing, diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing. Perusahaan asing dan beberapa obligasi pemerintah juga mempunyai risiko kegagalan. Terdapat resiko tambahan apabila obligasi menggunakan suatu mata uang. Ini sudah saya contohkan tadi. Contohnya begini, apabila investor dari United States of America membeli obligasi perusahaan dengan menggunakan mata uang Jepang yen, dan yen kemudian jatuh tempo terhadap dolar, maka investor akan kehilangan uang bahkan jika perusahaan tidak menggagalkan obligasi tersebut. Jadi karakteristik kunci dari obligasi ini, dia memiliki nilai pokok. Nilai pokok hutangnya atau dikatakan sebagai par value. Yang kedua, dia memiliki kupon suku bunga. Par value adalah nilai yang dinyatakan dalam obligasi. Misalnya, Anda meminjam uang di bank.
perusahaan yang mengeluarkan surat utangnya adalah bank. Pinjaman tersebut sebesar 100 juta rupiah. Maka besaran uang 100 juta ini dikatakan sebagai nilai pokok atau par value. Sedangkan kupon interest rate atau kupon suku bunga ini adalah berapa jumlah bunganya setiap tahun yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Ketika kupon pembayaran atau kupon payment dibagi oleh par value, maka hasilnya adalah kupon interest rate. Jadi kupon payment dibagi oleh par value, maka akan menghasilkan kupon suku bunga. Obligasi umumnya mempunyai masa jatuh tempo yang spesifik, di mana par value harus dibayar. Obligasi, contohnya obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microdrive yang diterbitkan 5 Januari 2007 akan jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2022. Oleh karena itu, mereka mempunyai 15 tahun jatuh tempo dari tanggal penerbitan. Sebagian besar obligasi mempunyai masa jatuh tempo asli atau original maturity. Masa jatuh tempo pada saat obligasi diterbitkan dengan kisaran 10 sampai dengan 40 tahun. Namun range waktu jatuh tempo lain, misalnya 100 tahun, secara legal juga diizinkan. Tentunya masa jatuh tempo efektif pada obligasi menurun setiap tahun setelah diterbitkan. Oleh karena itu, obligasi Microdrive mempunyai 15 tahun masa jatuh tempo asli, namun di tahun 2008, setahun setelahnya mereka akan mempunyai 14 tahun masa jatuh tempo. Ketentuan untuk pemanggilan atau pelepasan obligasi, di sebagian besar obligasi perusahaan memasukkan ketentuan pemanggilan atau call provision yang memberi perusahaan penerbit hak memanggil untuk pelepasan obligasi atau redemption. Ketentuan pemanggilan umumnya menyatakan uang yang lebih besar dari par value apabila mereka dipanggil sebagai tambahan yang disebut call premium. Seringkali disamakan dengan 1 tahun bunga apabila obligasi dipanggil selama tahun pertama dan premium menurun pada rate yang konstan. Ini ditandai dengan INT per N. Tiap tahunnya setelah itu di mana INT adalah bunga tahunan dan N adalah masa jatuh tempo asli dalam tahun. Nah, itu hanya rumus. Dan bagaimana cara kita menghitung untuk bond valuation ini bisa dihitung dengan cara numerikal atau dihitung secara manual. Dalam bond valuation kita mengenal adanya refunding operation. Asumsikan sebuah perusahaan menjual obligasi ketika tingkat suku bunga relatif tinggi. Apabila penerbitannya dapat dipanggil, perusahaan tersebut dapat menjual surat berharga dengan hasil rendah yang baru diterbitkan. Dan ketika suku bunga menurun, hal ini digunakan untuk memproses terbitan baru untuk memberhentikan terbitan dengan suku bunga tinggi, sehingga mengurangi pengeluaran bunga. Proses ini dinamakan refunding operation. Nilai aset keuangan, saham, obligasi, leasing, bahkan aset fisik seperti bangunan atau mesin, memudahkan dalam menggambarkan nilai dari cash flow aset yang diharapkan untuk berproduksi. Cash flow dari obligasi spesifik tergantung pada fitur kontraktual sebagaimana dideskripsikan di atas untuk obligasi kupon standar atau standar kupon bearing bond yang diterbitkan oleh Microdrive. Cash flow terdiri dari pembayaran bunga selama 15 tahun masa obligasi ditambah dengan jumlah yang dipinjamnya. Ketika obligasi jatuh tempo, hal ini floating rate bond mempunyai pembayaran bunga bervariasi setiap waktu. Dalam hal zero coupon bond, tidak ada pembayaran bunga, hanya jumlah ketika obligasi jatuh tempo untuk obligasi reguler dengan rate coupon fix. Situasinya kan seperti ini. Situasinya akan seperti yang terlihat dalam gambar, di mana terdapat bond valuation atau jumlah value dari pinjaman,
Kemudian terdapat masa waktu pinjaman N tahun, dan terdapat juga jumlah yang harus dibayarkan pada waktu jatuh tempo INT. Berapa pinjamannya? Ini dikatakan sebagai dana pelunasan untuk bond valuation. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan rumus bond valuation atau FV sama dengan INT dibagi dengan 1 ditambah RD. RD ini adalah jumlah suku bunga, kurung tutup, ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Jadi rumusnya INT dibagi 1 ditambah RD kurung tutup N. Begitu terus. Persamaan mencari nilai obligasi sebagai catatan cash flow terdiri dari tunjangan hidup dalam N tahun ditambah dengan pembayaran pada akhir tahun N. Persamaan 41 ini dapat dipecahkan melalui 3 prosedur. Yang pertama dengan cara numerikal, yang kedua dengan kalkulator keuangan, dan yang ketiga dengan cara spreadsheet. 3 hal ini, kalau dengan cara numerikal berarti kita menghitung secara manual. Or one could simply discount each cash flow back to the present and sum this PV to find the bond value. See figure 4.1. This procedure is not very efficient, especially if the bond has many years to maturity. Kebayang kalau misalnya tahunnya banyak, dihitung satu persatu, itu kan ribet sekali. Alternatively, you could use the formula in the second row of equation with a simple or scientific calculator. Although this would still be somewhat cumbersome. Jadi cara yang keduanya yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan penghitungan untuk bond valuation atau pinjaman dengan cara melakukan kalkulator dengan menggunakan kalkulator bond valuation. Maksudnya dengan memasukkan rumus di kalkulator finansial atau kalkulator keuangan. All 5 financial calculator key are used with bond. Here is the setup. Itu kata dia. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memasukkan data-data tersebut ke dalam kalkulator keuangan. Itu cara yang kedua, kan mudah. Atau dengan cara memasukkan melalui Excel. Itu juga bisa kalian lakukan melalui Excel. Kemudian kalian tinggal menginput, simply input N15, 1RD, INT, PMT. Kalian masukkan and then press the PV key to find the value of the bond. Kalian tinggal menghitung jumlah dari nilai value-nya. Ketika kalian masukkan rumus itu ke dalam kalkulator, itu akan keluar sendiri. Ya, sekarang kan zaman sudah semakin modern. Yang ketiga dengan cara melihat spreadsheet solution. Here we want to find the PV of the cash flow, so we would use the PV function. Put the cursor on cell B10, click the function wizard, then financial PV, and OK. Then fill in the dialog box with rate 01 or F3 and per 15 or Q5. Cara yang ketiga dengan spreadsheet, di mana kalian pun sama bisa mengetahui jumlah yang akan kalian bayarkan berdasarkan dengan berapa bunga yang harus dibayarkan juga. Pada saat kupon obligasi diterbitkan, kupon umumnya diset pada tingkat yang akan menyebabkan harga pasaran sama dengan par value. Apabila kupon diset lebih rendah, investor tidak akan mau membayar untuk obligasi. Sementara jika kupon diset lebih tinggi, investor akan menuntut obligasi dan melelang harga tersebut melebihi 1.000 US dollar. Bankir investasi dapat memutuskan cukup teliti rate bunga kupon yang akan menyebabkan obligasi dijual 1.000 par value. Obligasi yang baru saja diterbitkan dikenal dengan nama new issue atau terbitan baru. Bankir investasi mengklasifikasikan obligasi sebagai terbitan baru selama 1 bulan.
Setelah pertama kali diterbitkan, terbitan baru biasanya didagangkan secara aktif dan disebut obligasi on the run. Sekali obligasi telah berada pada pasaran, ini diklasifikasikan outstanding bond atau season issue. Obligasi yang diterbitkan baru umumnya dijual sangat dekat dengan par. Namun harga season bond bervariasi dari par, kecuali untuk floating rate bond. Pembayaran kupon adalah konstan, sehingga pada saat kondisi ekonomi berubah, obligasi dengan kupon 100 US dollar yang dijual pada par saat diterbitkan akan dijual lebih tinggi atau lebih rendah dari 1000 setelahnya. Sementara itu, umumnya mudah untuk memprediksi arus kas yang diterima dari obligasi peramalan arus kas pada saham umum adalah jauh lebih sulit. Namun, dua cukup lurus ke depan dapat digunakan untuk membantu memperkirakan nilai benar atau intrinsik dari saham biasa, yakni model pertumbuhan dividen atau nilai korporat. Ini dikatakan dasar penilaian saham atau basic stock valuation. Dalam bab ini digunakan juga memperkirakan mengenai biaya modal, hak dan kewajiban dari pemegang saham atau legal right and privilege of common stakeholder. Para pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan dan dengan demikian mereka memiliki hak istimewa tertentu sebagaimana dibahas dalam bagian. Yang pertama, dipergunakan untuk mengendalikan perusahaan atau control of firm. Yang kedua, hak memesan efek terlebih dahulu. Meskipun sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa, dalam beberapa kasus saham diklasifikasikan digunakan untuk memenuhi klasifikasi khusus, digunakan satu jenis yang ditunjuk, kelas A, kelas B, dan seterusnya. Perusahaan kecil baru mencari dana dari sumber sisi luar sering menggunakan berbagai jenis saham biasa atau type of common stock. Pasar untuk saham biasa, beberapa perusahaan sangat kecil, sehingga saham biasa mereka tidak aktif diperdagangkan, saham dimiliki oleh hanya beberapa orang. Biasanya manajer perusahaan di perusahaan tersebut dikatakan dipegang kontrak saham perusahaan yang paling besar dimiliki oleh investor kebanyakan yang tidak aktif dalam pengelolaan saham tersebut. Saham negeri yang diselenggarakan ini beberapa jenis transaksi pasar saham atau type of stock market transaction. Yang pertama trading, additional, initial public offering. Saham adalah nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas. Dengan imbalan uang tunai, ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer atau primary market atau pasar sekunder, secondary market. Karakteristik saham terdiri dari saham preferred. Saham preferred memiliki karakteristik yang pertama, memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Dividen kumulatif belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Konvertibilitas dapat diukur menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Saham biasa memiliki karakteristik yang pertama, hak suara pemegang saham. Dapat memilih dewan komisaris. Mereka bisa menunjuk kalau memiliki saham hampir 50%. Dia bisa memilih dewan komisaris. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Bila ditinjau dari kinerja perdagangan saham, dapat dikelompokkan menjadi yang pertama blue chip stock. Saham biasa yang memiliki reputasi tinggi sebagai pimpinan dalam industrinya. Memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Income stock, saham atau emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Growth stock terdiri dari well known and lesser known.
Spekulatif stock, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun yang mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa yang mendatang, namun belum pasti. Atau counter critical stock, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Mekanisme perdagangan saham di Indonesia yang perlu dilakukan adalah investor harus menjadi nasabah pada perusahaan efek terdahulu. Investor membuka rekening dengan membayarkan sejumlah deposito sebanyak 25 juta rupiah. Sementara yang lain membayarkan sebesar 15 juta rupiah dan seterusnya. Tapi ini berubah-ubah. Kalian bisa mengupdate-nya dari Bursa Efek Jakarta. Di mana tempat perdagangannya, selain membeli saham IDX Indonesian Stock Exchange, bisa juga dilakukan di Nasdaq atau Stock Market Amerika Serikat, atau New York Stock Exchange, atau Stock Exchange Automated Equation di London, Euronext, merger pasar saham antara negara Paris, Amsterdam, dan Brazil, Tokyo Stock Exchange di Tokyo, Singapore Exchange di Singapura, dan tempat perdagangan lainnya. Terdapat kurang lebih 69 tempat perdagangan bursa saham di seluruh dunia. Bagaimana cara jual beli saham? Biasanya hal pertama yang dilakukan oleh investor adalah membeli saham dan kemudian menjualnya dengan jual kosong atau short selling. Yang terjadi adalah kebalikannya. Pertama, saham dijual, kemudian dibeli kembali. Cara ini memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham. Kemudian, short seller harus membeli saham yang sama untuk menggantikan saham yang dipinjamnya. Kegiatan ini disebut mengganti posisi kosong atau covering short position. Aplikasi yang bisa dipergunakan, masyarakat dapat membeli saham biasa di bursa efek via broker. Di Indonesia, pembelian saham harus dilakukan atas kelipatan 500 lembar atau disebut juga dengan 1 lot. Ini biasanya kalau sekarang ada yang 100 lembar, 1 lotnya. Saham pecahan tidak bulat 500 lembar, bisa diperjualbelikan secara over the counter. Salah satu tujuan masyarakat untuk membeli saham adalah mendapatkan keuntungan dengan cara meningkatnya nilai kapital atau capital gain. Yang kedua, mendapatkan dividen. Penawaran saham perusahaan kepada masyarakat pertama kali sebelum listing di bursa dinamakan Initial Public Offering atau IPO. Sedangkan jika sudah terdaftar atau listing dan perusahaan ingin menambah saham, beredar dengan memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk membelinya dinamakan hak memesan efek terdahulu atau VMETD, atau dikenal juga dengan sebutan right issue. Beberapa perusahaan Indonesia melakukan 2 listing saham di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange. Saham yang diperjualbelikan di New York Stock Exchange biasa dikenal dengan American Depository Receipt (ADR). Harga saham bisa naik ataupun turun seiring dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat krisis moneter hingga pada tanggal 15 September 1998. Indeks harga saham gabungan IHSG juga merupakan barometer saham di Indonesia. IHSG mencapai nilai terendah yakni 254 poin. Hal ini menyebabkan saham-saham di dalam negeri menjadi undervalued dalam periode 2002-2007. Contohnya pada tahun 2006 dan 2007, IHSG memposisikan dirinya sebagai salah satu indeks yang memiliki kinerja terbaik dunia atau peringkat 2 setelah Cina. Mencapai level 2.745 poin pada tanggal 11 Desember 2007. IHSG mencapai level 2.810 poin sekaligus menorehkan sejarah sebagai level indeks tertinggi sepanjang sejarah dunia. 2 juta maksudnya, 0, Selain itu, IHSG mengalami peningkatan rata-rata tahun sebesar 42,18% sebagai pergerakan indeks tertinggi dibandingkan dengan peningkatan indeks di Asia. Pasar uang atau money market adalah salah satu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana atau funder dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara antara consumer dan founder, bertemu langsung atau melalui perantara yang dikatakan sebagai broker.
atas transaksi permintaan atau penawaran demand atau supply terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Pasar modal atau capital market merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Fungsi pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor, sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Oke, waktunya sudah hampir habis. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.